Teman, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar bagaimana memberitakan kabar baik, bagaimana memberitakan Injil. Dan malam hari ini saya akan bacakan apa yang sudah saya buat, karena saya sudah persiapkan ini untuk jemaat memberitakan Injil, dan saya sudah membuat traktat kecil sebenarnya, hanya 4 lembar, yang ini bisa digunakan kalau misalnya ada persekutuan keluarga atau mungkin persekutuan di perkumpulan mana. Nah, teman-teman bisa bacakan ini sebagai satu kesaksian, karena judulnya adalah kabar baik bagi semua umat manusia, ya. Kabar baik bagi semua umat manusia. Itu dalam bentuk traktat kecil. Saya sudah bikin dalam bentuk PDF. Untuk teman-teman yang nanti mau untuk mendapatkan ini, boleh mungkin WA saya ke 0815 1339 2007, atau nanti saya akan upload di status saya juga di Facebook. Teman-teman bisa ambil, sudah dalam bentuk PDF, ya. Dan nanti yang berikut adalah bagaimana cara kita bersaksi, karena banyak juga orang bertanya, apa buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Dan saudara bisa menggunakan ada 1 lembar lagi tentang bagaimana kesaksian tentang Yesus adalah Tuhan. Lalu kemudian 1 lagi, bagaimana cara supaya kita menyampaikan Injil kepada teman kita, mungkin saudara-saudara kita. Jadi malam hari ini saya akan baca supaya teman-teman tahu apa yang saya sudah persiapkan. Nanti teman-teman bisa ngeprint sendiri. Saya akan kirim buat teman-teman yang sudah punya nomor saya di WA, saya akan kirim dalam bentuk PDF, dan silakan pakai. Dan saya rindu sekali teman-teman mulai bisa bersaksi, paling tidak mulai melatih diri kita mulai di dalam keluarga, mulai membacakannya. Jadi malam hari ini saya akan banyak baca saja, baca supaya teman-teman bisa mengerti apa yang ada di dalamnya. Tapi baik, sebagai dasar firman Tuhan kita pada saat ini, saya ingin ajak kita untuk buka di dalam Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan, mulai dari mana? Dari Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di tanah Palestina atau di Israel ada Yerusalem, lalu di sekitar Yerusalem itu masuk daerah tanah Yudea, lalu tanah lagi Samaria, baru sampai ke di luar sana. Jadi itu cara kita memberitakan Injil, ya. Saksi pertama kali adalah kita mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang orang-orang yang paling dekat kita. Jadi cara kita memberitakan Injil yang pertama, teman-teman silakan ikutin ini, ya. Tolong catat nama-nama saudara-saudara dekat kita. Ya, siapa tahu itu suami kita, siapa tahu itu istri kita, atau mungkin anak-anak kita, menantu, mertua yang belum percaya Yesus. Catat kira-kira siapa. Lalu mungkin saudara-saudara yang agak sedikit jauh, mungkin sepupu atau mungkin ya agak sedikit jauh. Mulai dulu dari saudara-saudara. Kita catat. Karena kalau misalnya saudara-saudara kan kita gampang, karena misalnya dalam prinsip memberitakan Injil itu kita harus membangun dulu hubungan pertemanan. Jangan langsung tiba-tiba kalau kita ketemu orang di jalan untuk jangan langsung memberitakan Injil. Salaman dulu, kenalan dulu. Ya sekarang mungkin lagi COVID, jadi mungkin tidak sama. Paling tidak kita bisa saling menyapa, duduk, dan kita boleh bersahabat dulu, berkenalan dulu. Jadi yang pertama adalah tolong catat semua nama-nama saudara-saudara dekat kita, orang-orang terdekat kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua baru mungkin sepupu kita atau teman-teman kita, teman kantor, teman mungkin ya teman bermain, teman arisan, dan teman-teman yang lain, itu dulu catat. Nah, hari ini saya ingin ajak teman-teman, saya akan bacakan aja supaya teman-teman, karena sudah membuatnya dalam bentuk traktat. Saya tadi sudah ngeprint cukup tebal supaya saya bisa bacanya. Jadi nanti saya akan kirim buat teman-teman, saya akan upload di Facebook, dan juga bagi teman-teman yang sudah ada WA, saya akan besok pagi status saya itu akan kirim ini supaya teman-teman bisa baca. Nah, ini tentang kabar baik. Kabar baik ini kan semacam khotbah kecil, khotbah tertulis gitu. Jadi teman-teman bisa bacakan ini misalnya dalam mesbah keluarga. Lalu teman-teman bisa ajak, mari saudara-saudara semua, kita akan mendengarkan kabar baik bagi semua umat manusia. Lalu saudara bisa baca. Saya akan bacakannya, jadi teman-teman nanti bisa juga tirukan ini dan untuk bacakan. Temanya adalah hanya Tuhan Yesus Kristus saja
yang telah menjamin jalan yang benar dan pasti ke surga. Lalu saudara mulai baca. Setiap orang pasti senang menerima kabar-kabar yang baik. Kabar mengenai kelulusan, kenaikan jabatan, kesembuhan, dan berbagai kabar-kabar yang baik. Semua orang pasti senang mendengarnya. Ya. Namun ada kabar yang menjadi misteri bagi banyak manusia di dunia ini, yakni tentang apa yang akan kita alami sesudah kita meninggal dunia nanti. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa tidak ada lagi kehidupan sesudah kematian. Nah, ini orang yang percaya tentang nihilisme. Dia percaya bahwa sudahlah hidup saat ini tidak ada lagi kehidupan sesudah kematian. Tapi ada begitu banyak orang di dunia yang percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Nah, namun setiap orang yang beragama percaya bahwa kita sesudah kematian. Ada kehidupan sesudah kematian. Masih merupakan misteri bagi banyak orang. Melalui tulisan yang singkat ini, melalui traktat ini maksud saya, kita akan memahami bahwa ada kabar terbaik bagi semua umat manusia tentang apa yang terjadi sesudah kematian kita. Semua orang pasti percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sejak semula Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya dalam kondisi dan tujuan yang sungguh amat baik. Keadaan kehidupan dunia dan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, di mana kondisi semua ciptaan maupun hubungan antara Allah Sang Pencipta dengan semua ciptaan, demikian juga hubungan antara sesama ciptaan Tuhan sungguh amat baik dan sangat indah. Itu dapat kita baca dalam pasal Kejadian 1 dan Kejadian 2. Untuk menjaga kehidupan ini tetap indah sesuai rencana Tuhan, Tuhan mempercayakan manusia untuk mengatur semua ciptaan Tuhan dengan baik, hanya dengan satu syarat, taat saja mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, itu bagian pertama. Nah, saudara bisa lanjutkan lagi. Namun, sangat disayangkan, karena manusia pertama Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan serupa segambar dengan Tuhan, telah melanggar perintah Tuhan dengan memilih taat kepada iblis, sehingga mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa dan harus dihukum mati, masuk ke alam maut atau neraka. Wow. Inilah hukuman Allah atas dosa manusia. Semua manusia yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa telah menjadi budak iblis atau budak dosa. Saudara bisa baca itu dalam Kejadian 3 ayat 1-6, Roma 5 ayat 12, Roma 6-16 kita sudah digadaikan Adam dan Hawa. Ini terbukti dengan begitu banyak dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia sampai saat ini. Bahkan manusia lebih banyak orang berbuat jahat dunia daripada berbuat baik. Itu artinya apa? Bukti bahwa manusia seharusnya menghambakan diri kepada Tuhan, berbuat baik, tetapi malah menghambakan diri kepada iblis. Perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat nggak mungkin dari Tuhan. Itu dari iblis. Nah, apa yang terjadi lagi ketika manusia jatuh dalam dosa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi rusak, yang mengakibatkan juga hubungan antara sesama manusia juga menjadi rusak. Ini juga terbukti dengan adanya banyak permusuhan antara sesama manusia. Bahkan banyak bangsa-bangsa saling berperang, saling membunuh, saling menyakiti satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, manusia hidup dalam keadaan terkutuk. Kejadian 3 ayat 17. Ini juga terbukti banyaklah manusia hidup dalam kemiskinan, kesusahan, kelaparan. Ini semua karena manusia menjadi terkutuk. Padahal sejak semula Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu kebutuhannya. Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk miskin, untuk susah sebenarnya. Ya. Namun ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, manusia diusir keluar dari taman di Eden, sehingga manusia mengusahakan kebutuhan hidupnya sendiri dengan susah payah. Demikian di dalam Kejadian 3 kalau kita baca bagaimana manusia harus bersusah payah. Itu bukan hidup dalam rencana Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Manusia diusir keluar dari Taman Eden. Taman Eden itu representatif kerajaan Tuhan di dunia ini. Seharusnya manusia diciptakan dan ditempatkan di representatif kerajaan Tuhan, yang bukan di dunia yang pada umumnya. Seperti misalnya negeri Belanda atau Amerika punya kedutaan di Indonesia. Nah, Taman Eden itu adalah representatif kerajaan Allah yang ada di bumi. Manusia mestinya lahir di situ, tapi karena dosa diusir keluar. Nah, kita bisa bacakan itu kepada orang, dan manusia sudah dihukum mati untuk masuk ke alam maut. Jadi dalam traktat itu ditulis, kalau saudara baca pelan-pelan dan orang bisa menyimak dengan baik, orang mulai mengerti. Lalu dilanjutkan. Lalu bagaimana manusia bisa dibebaskan dari hukuman dosa agar bisa masuk ke surga? Nah, saudara bacakan lagi. Karena hidup sesaleh apapun
melalui agama apapun juga tidak bisa membebaskan manusia dari hukuman dosa. Yesaya 64 ayat 6. Lalu perbuatan sebaik apapun tidak bisa membebaskan manusia dari hukuman dosa. Roma 3 ayat 20. Mempersembahkan kurban hewan yang tidak bercacat, tidak bercela pun tidak bisa menyelamatkan manusia. Ibrani 10 ayat 1-4. Tidak mungkin darah lembu jantan itu menghapus dosa manusia. Lalu apa lagi? Dengan harta yang paling berharga tidak bisa. Tuhan tidak bisa disogok. Bukan dengan barang fana manusia ditebus, tetapi dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengungkapkan kita bahwa kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan emas, perak, dan permata. Nah, ini kabar baik. Satu-satunya yang bisa menebus manusia dari hukuman dosa adalah kurban Kristus. Jadi saudara waktu membacakan ini di tengah persekutuan, saudara bacakan nanti kalau misalnya saudara dapat traktat ini nanti, boleh improvisasi lah dengan kata-kata ini. Tapi ini seperti panduannya, nanti saya akan bagikan, saudara bisa baca melalui PDF-nya, bisa ngeprint, bisa, dan saya rindu supaya nanti harus dibacakannya. Nah, satu-satunya yang bisa menebus manusia dari hukuman dosa adalah kurban Kristus. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Nah, melalui pengorbanan Kristus yang pertama. Oleh pengorbanan Kristus setiap orang percaya telah dibebaskan dari budak iblis menjadi hamba Tuhan. Roma 6 ayat 16-18. Oleh darah Kristus manusia menjadi ciptaan baru. Diperdamaikan kembali hubungan yang rusak menjadi dengan Tuhan. Diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Kita bisa baca dalam Imamat 17 ayat 11 itu sebagai satu contoh. Lalu Roma 3 ayat 25, 2 Korintus 5 ayat 17-18 kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan Kolose 1 ayat yang ke-20. Dan oleh penghukuman Kristus di kayu salib, kutuk hukum Taurat sudah ditanggung. Kita sudah bebas. Lalu kemudian apa? Oleh pengorbanan dan kuasa Kristus setiap orang percaya sudah dipindahkan kembali ke dalam kerajaan kegelapan, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-13 itu. Lalu kematian Kristus untuk menguburkan dosa-dosa kita di alam maut dan kuasa kebangkitannya dari kebangkitan, maka setiap orang yang percaya tidak lagi mati untuk masuk ke alam maut. Puji Tuhan. Lalu di bagian terakhir di traktat ini saya menulis begini. Sehingga saat kematian kita nanti, kita akan langsung masuk ke Firdaus, tinggal bersama Tuhan Yesus di sorga. Dalam Lukas 23 ayat 39-43 kita lihat bagaimana penjahat itu bisa langsung hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apalagi kita yang tetap setia melayani Tuhan. Ya, penjahat aja bisa diampuni pada saat-saat terakhir, apalagi kita yang tetap setia. Jadi percaya bahwa kalau kita mengakhiri hidup ini, Tuhan akan mengubahkan dan memberikan kita tubuh kemuliaan untuk masuk ke surga yang kekal. Kita bisa baca juga dalam Roma 6 ayat 1-11, 1 Korintus 15 ayat 1-58, saudara bisa baca nanti, silakan buka traktat ini melalui PDF, teman-teman bisa baca. Lalu di akhir dari traktat ini saya tulis begini. Sebab itu, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, tidak ada lagi penghukuman dosa bagi dirinya. Namun kita harus bertanggung jawab dengan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, dengan sengaja lagi hidup dalam dosa. Dan hanya fokus hidup untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang baik, benar, dan mulia saja dalam hidup kita. Karena iman yang benar tanpa perbuatan yang baik dan benar juga pada hakikatnya adalah mati. Karena firman Tuhan katakan apa? Yakobus 3 ayat 14-17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita percaya Kristus sudah menanggung hukuman dosa kita, harus nyata juga dalam kehidupan kita untuk tidak hidup dalam dosa. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai mencurahkan darahnya yang suci juga telah mendamaikan kita dengan Allah yang rusak karena dosa. Sebab itu sebagai orang percaya, Tuhan Yesus berdoa agar kita bersatu. Nah ini penting. Jadi Bapak Ibu Saudara membacakan traktat ini seperti lagi khotbah singkat, terus ingatkan bahwa Tuhan cuma ingatkan kita supaya kita bersatu, hidup saling mengasihi dan membawa damai dan kasih Tuhan di dunia ini. Nah, dan di akhir dari traktat ini juga saya sampaikan gini, tidak ada kepastian keselamatan untuk masuk ke surga tanpa melalui Yesus Kristus. Beritakan itu. Tuhan berfirman bahwa perbuatan sebaik apapun, hidup sesaleh apapun tidak bisa menjamin manusia untuk masuk ke surga. Namun manusia, maka Allah sendiri, ya dengan perbuatan manusia tidak mungkin.
Maka Allah sendiri rela menjadi manusia, itulah itulah Yesus Kristus yang telah menjadi kurban untuk menanggung hukuman dosa semua umat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya akan pengorbanan Yesus Kristus bagi dirinya, maka hukuman atas dosanya sudah dibebaskan oleh Tuhan untuk masuk ke sorga yang kekal. Lalu kita tutup dengan bagian, bagi saudara-saudara yang belum percaya, inilah kabar yang terbaik bagi Anda untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan mengasihi dan memberkati. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman juga ya. Kalau kita membaca dalam Al-Quran ya, sebenarnya Isa Al-Masih yang disebutkan di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Yesus Kristus. Karena kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu lahir dari Maryam, saudaranya Harun, padahal itu di abad sebelum Masehi, ribuan tahun sebelumnya. Sementara Tuhan Yesus kan, Yesus Kristus lahir di sekitar abad awal ya, kira-kira begitu ya. Dan dikatakan bahwa Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma, dan itu ya agak sedikit berbeda. Jadi saya mulai memahami bahwa ya mungkin kita tidak bisa menyamakan bahwa Yesus Kristus itu disamakan dengan Isa Al-Masih, karena kalau dilihat dari sejarah itu berbeda sekali. Jadi mungkin ya kita menggunakan aja kata Yesus Kristus ya. Nah, itu traktat yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua supaya nanti kita bisa saya masih ketik di sini ada Isa Al-Masih, tapi nanti saudara saya pikir tidak harus pakai, beritakanlah tentang Yesus Kristus, itu lebih baik. Nah, itu traktat yang saya sudah bikin, dan saudara bisa pakai traktat ini, bisa dipakai untuk kita misalnya dalam keluarga, ceritakan itu, bacakan pelan-pelan supaya kita bisa mengerti. Nah, tapi ada juga orang yang sering bertanya begini, lalu apa buktinya? Ya, apa buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya juga mempersiapkan ini supaya teman-teman bisa bersaksi. Kalau misalnya bisa gunakan ini juga di dalam setiap pertemuan-pertemuan, saya siapkan ini supaya saudara bisa baca, dan silakan baca. Saya akan bagikan ini semua buat teman-teman. Tadi itu traktat yang kita bisa baca seperti khotbah singkat begitu. Tapi ini kesaksian tentang bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ketika ada teman yang bertanya, simple, nanti teman-teman kalau sudah hafal, teman-teman bisa ceritakan sendiri, tapi saya sudah tuliskan ini, jadi teman-teman bisa bacakan buat orang yang mungkin bertanya begini. Inilah kesaksian imanku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya bacakan itu ya. Saat ini saya ingin bersaksi sesuai firman Tuhan dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Firman Tuhan dalam Alkitab memberitahukan bukti kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Yesus Kristus sendiri yang mengakuinya. Ya. Dalam Yohanes 13 ayat 13 kita bisa baca itu. Dalam Yohanes 14 ayat 8-9. Lalu kemudian Yesus Kristus tidak berdosa. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 22 berkata bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukti berikutnya, Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa manusia. Siapa manusia yang bisa mengampuni dosa manusia? Hanya Tuhan. Tapi Alkitab mencatat dalam Markus 2 ayat 5-10 menjelaskan bahwa Yesus Kristus punya kuasa mengampuni dosa manusia. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu yang berikutnya, Yesus Kristus berkuasa di bumi dan di sorga. Siapa yang bisa berkuasa di bumi dan di sorga? Presiden Jokowi hanya berkuasa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Presiden Joe Biden di Amerika. Tapi Tuhan Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Itu disaksikan dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Lalu bukti yang berikut, Yesus Kristus yang duduk di tata kemuliaan di sorga. Kalau saudara baca dalam Wahyu 4 ayat 1-11, Rasul Yohanes melihat bahwa yang duduk di tata kemuliaan di sorga itu Tuhan Yesus. Itu bukti bahwa tidak ada lagi tata tertinggi di sorga, dan Yesus yang duduk di tata tertinggi. Lalu kemudian apa? Yesus Kristus berani menjamin jalan yang benar dan pasti ke sorga. Yohanes 14 ayat 6, siapa yang berani menjamin jalan ke sorga? Tidak ada seorang pun yang pernah ke sorga. Hanya Tuhan yang pernah ada di sorga. Tuhan dari sorga, sehingga Tuhan berani mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukti berikut, Yesus Kristus berkuasa menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk menyediakan tempat di sorga. Lalu yang berikut, yang akan datang menghakimi dunia sebagai imam mahdi, sebagai hakim atas dunia ini, Tuhan Yesus. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita bisa baca lagi dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi lembaran ini teman-teman bisa gunakan, bisa baca ya. Lalu kemudian jelaskan ketika kita mengungkapkan bukti-bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan dengan dukungan ayat-ayat, maka kita akan menyampaikan ini kembali. Melalui keyakinan iman saya ini, dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyampaikan dan mengajak saudara-saudara juga, bila saudara-saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang telah berkorban untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, maka saudara-saudari akan memiliki keyakinan, kepastian untuk masuk ke surga yang kekal. Bukan mudah-mudahan lagi. Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan sebaik apapun dan hidup sesaleh apapun tidak bisa menjamin kepastian manusia untuk masuk ke surga. Hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus saja hukuman atas dosa manusia sudah ditebus. Sehingga setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, kita telah memiliki kepastian untuk masuk ke surga yang kekal. Bukan mudah-mudahan lagi. Setiap kita yang percaya juga diberi kuasa sebagai anak Tuhan, yang dikuasa Roh Kudus, yang akan memampukan kita menang atas setiap masalah, kuasa dosa, juga dalam masalah seberat apapun. Bahkan menang atas kuasa iblis. Nah, inilah kabar terbaik dan yang terindah bagi semua manusia. Bukan hanya bagi umat Kristen, tetapi untuk semua umat manusia. Sebab itu marilah kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap pergi memberitakan kabar baik. Kalau kita sungguh-sungguh memberitakan ini kepada orang dan beritakan, meyakinkan mereka, kalau ada orang yang percaya sungguh-sungguh pada Kristus, maka dia akan memperoleh keselamatan hidup kekal di surga. Lalu di akhir dari berita ini, saudara berdoa, doa saya kiranya Roh Kudus menjamin saudara-saudari yang percaya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengasihi dan memberkatimu. Amin. Ya. Jadi tadi traktat tadi yang saudara bisa gunakan nanti kalau misalnya dalam persekutuan keluarga, ya. Saya janji ya besok akan saya kirim buat teman-teman yang mau terima melalui WA, silakan WA saya ya ke 0815 1339 2007. 0815 1339 2007. Saudara boleh WA saya dan saya akan kirim dalam bentuk PDF atau nanti saya juga upload di Facebook kalau teman-teman bisa ambil. Ada satu lagi, ini prinsip-prinsip kalau misalnya kita mau menginjil ya, misalnya saudara mungkin kesulitan, mesti ngomongnya gimana, ini saya ada siapin lagi satu lembar ya, mungkin saudara bisa, ini teknis untuk memberitakan kabar baik. Misalnya ada teman saudara namanya siapa ya, Firman misalnya, Firman, nah aku mau menyampaikan sesuatu nih untuk kamu. Nah ini saya coba kasih guidingnya kira-kira begitu ya. Kita kan, atau mungkin Sophie, nah, ini banyak ibu-ibu yang nonton. Sophie, aku ingin menyampaikan sesuatu kabar baik buat kamu nih. Nah, begini, firman Tuhan dalam Alkitab memberitahukan kepada kita, umat manusia, bahwa semua manusia itu tanpa terkecuali, termasuk pendeta pun, semuanya telah berdosa sejak dalam kandungan, karena mewarisi dosa dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dan akibat dari dosa itu, maka semua manusia tanpa terkecuali harus dihukum mati, masuk alam maut. Firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan sebaik apapun, hidup sesaleh apapun tidak bisa membebaskan kita dari hukuman dosa. Nah, ceritakan buat dia. Contohnya, bila ada seseorang yang divonis hukuman mati oleh hakim, sekalipun dalam masa menanti eksekusi hukuman mati, orang itu menjadi sangat baik dan sangat saleh, namun dia tetap tidak bisa bebas dari hukuman mati. Demikian juga dengan hukuman dosa bagi umat manusia. Walaupun sudah banyak berbuat baik, hidup saleh, namun pahalanya tidak akan pernah cukup. Karena standar Tuhan untuk bisa masuk ke sorga harus sempurna. Siapa di antara kita yang bisa sempurna? Ayo. Nah, kita beritakan buat dia. Nah, adakah orang yang sempurna di dunia ini? Siapa yang berani mengatakan sempurna? Saya pun tidak berani. Karena tidak ada orang yang bisa sempurna, maka kita tetap harus dihukum mati, masuk alam maut. Demikian semua manusia sudah berdosa dan semuanya tanpa terkecuali harus dihukum mati. Namun, nah ini penting. Namun ada kabar baik dari Tuhan. Ya,
beritakan buat dia. Ya, yaitu Tuhan Sang Pencipta telah rela menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, turun ke alam maut untuk menanggung hukuman dosa ganti kita semua. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak lagi dihukum masuk ke alam maut, tetapi memiliki jaminan untuk masuk ke surga yang kekal. Lalu sebutkan, Man, Sophie, inilah kabar baik untuk kamu. Bila kamu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan bebas dari hukuman dosa dan kamu akan memiliki jaminan hidup kekal dan masuk ke surga yang kekal. Bukan mudah-mudahan lagi loh, Sof, Firman. Tuhan Yesus mengasihimu. Saya ajarkan jemaat dan banyak teman-teman yang pergi memberitakan Injil dan kabarkan saya, Pak, banyak yang senang dengar kabar baik ini dan banyak yang sudah memberi diri baptis. Saya dalam perjalanan hidup saya, ya saya banyak juga yang khotbah di YouTube dan online, dan banyak ya akhirnya saya hitung-hitung mungkin hampir 200-an yang saya sudah terima Yesus melalui apa yang saya beritakan, dan ada yang saya baptis langsung, yang ada yang terima Yesus saya doakan dan mereka juga pergi untuk dibaptis di gereja mereka ya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya siapkan ini untuk kita untuk coba untuk memberitakan kabar baik. Jadi saya ada 3 bagian. Yang pertama adalah traktat, ada 4 lembar. Teman-teman nanti mungkin bisa baca saja pelan-pelan, bisa diimprovisasi sendiri. Mungkin saya kadang-kadang mengkurang juga mungkin kata-katanya, saudara bisa tambah sendiri, tapi paling tidak intisarinya saudara bisa bacakan itu, renungkan. Karena kalau kita mau pergi memberitakan kabar baik, lalu kita sendiri belum bisa menghayati kabar baik itu, bagaimana kita memberitakannya? Sama kalau kita misalnya jualan ya, mau itu jualan MLM atau jualan apa, kan kita mesti tahu dulu, kita bisa rasakan dulu apa yang harus kita jual kan. Demikian juga melalui traktat ini saya ingin teman-teman bisa pelajari, baca dulu sendiri, lalu minta waktu mungkin di gereja atau di persekutuan, boleh nggak saya bersaksi, baca aja ini. Lalu kalau misalnya saudara mau bersaksi tentang bukti bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, nah ini ada lembaran yang kelima itu saudara bisa baca. Lalu kalau ketemu dengan teman yang mungkin ingin saudara memberitakan Injil, silakan beritakan Injil. Baca bagian lembar yang ke-6. Semua saya sudah rangkum dalam sebuah PDF dan silakan saya akan terbuka buat teman-teman bisa gunakan. Dan saya mungkin sampaikan, mungkin kita tidak harus menggunakan kata Isa Al-Masih ya, karena saya lihat konteksnya memang agak berbeda ya dengan karena lahirnya sebelum Masehi. Isa Al-Masih kalau di dalam catatan Al-Quran itu berbeda sekali dengan catatan kita tentang Yesus Kristus. Tapi fokus bicara tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang datang ke dunia. Saudara mau tambahkan, ada pendeta saudara yang tambahkan ayat-ayatnya untuk melengkapi, atau saudara baca sendiri cari, silakan. Tapi ini cuma sebagai guiding aja. Ada traktat kecil yang saudara bisa gunakan itu. Ada lembaran untuk memberitakan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu satu lembar lagi tentang bagaimana kita menginjil secara pribadi. Ya, itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih.